Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Indah Safitri. Jadi di sini Wulan akan mempresentasikan apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum itu Ulan akan membahas apa sih peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia ini sendiri. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia ini terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945, yang pada saat itu suatu bentuk ataupun tanda bahwa Indonesia ini telah benar-benar merdeka sepenuhnya. Nah, pada saat itu proklamasi ini dibacakan oleh Bapak Presiden pertama kita, yaitu Insinyur Bapak I.R. Soekarno, yang menjadi Bapak Proklamasi Indonesia kita. Nah, langsung saja saya masuk ke peristiwa pertama. Peristiwa penting pertama itu adalah pidato pada tanggal 1 Juni 1945. Pada pidato ini dilaksanakan ataupun dilakukan oleh Bapak kita I.R. Soekarno di hadapan para BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia, yang berisi ataupun berjudul tentang Pancasila sebagai dasar negara. Dia di sini menyebutkan 4 poin. Yang pertama itu tentang kebangsaan Indonesia, yang kedua itu tentang perikemanusiaan, yang ketiga adalah mufakat dan demokrasi, yang keempat itu tentang kesejahteraan sosial, dan yang kelima ataupun tambahan dari dia itu terhadap bahwa Indonesia merdeka bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, saya lanjut ke peristiwa yang kedua. Peristiwa yang kedua ini adalah sidang BPUPKI dan juga PPKI. Nah, kedua badan ini, baik BPUPKI ataupun PPKI, merupakan badan yang bertugas untuk menyusun naskah-naskah proklamasi ataupun pokok-pokok konstitusi kita. Jadi mereka ini menyusun dasar negara Indonesia. Yang pertama itu adalah BPUPKI. BPUPKI ini sendiri memiliki nama lain, yaitu Dokuritsu Junbi Kosakai, yang dibentuk ataupun dibentuk pertama kali oleh Letnan Jenderal Kumakichi pada tanggal 1 Maret 1945, di mana untuk menyelidiki baik secara politik, ekonomi ataupun pemerintahan tentang apa saja yang dibutuhkan pada suatu negara. Nah, setelah tugas BPUPKI ini selesai, terbentuklah yang kedua, itu adalah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dikenal juga dengan nama Dokuritsu Junbi Inkai, yang pada saat ini ditunjuk langsung oleh Marsekal Terauchi, yang menunjuk I.R. Soekarno sebagai ketuanya. Nah, saya lanjut ke peristiwa penting yang ketiga. Peristiwa penting yang ketiga itu adalah terjadi pengeboman di Hiroshima dan juga Nagasaki. Nah, pengeboman ini terjadi pada tanggal 6 Agustus dan juga 9 Agustus 1945 oleh negara Amerika Serikat pada akhir Perang Dunia Kedua. Yang pertama itu pada tanggal 6 1945, yang kedua itu pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Nah, akibat dari pengeboman ini, Jepang itu sendiri mengalami kekacauan ataupun kerusakan yang lumayan besar, sehingga Jepang itu sulit untuk melanjutkan penjajahannya ataupun bertahan di Indonesia ini sendiri. Nah, kita lanjut ke peristiwa penting yang keempat, itu adalah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, setelah kabar pengeboman itu, salah satu aktivis Indonesia, yaitu Sultan Syahrir, mendengar kalau misalnya Jepang ini akan menyerah kepada sekutu. Nah, tak lama pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang resmi menyerah kepada sekutu. Nah, pada saat itu aktivis-aktivis Indonesia sudah mulai berdiskusi kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Namun, pada saat ini terjadi dua pendapat yang berbeda, baik dari golongan tua maupun golongan muda. Nah, menurut pendapat dari golongan yang tua, mereka itu bersikap kooperatif terhadap Jepang. Kalau misalnya kita itu untuk melakukan pembacaan proklamasi itu harus didiskusikan dulu ataupun dikonsultasikan kepada pihak Jepang. Nah, namun pada golongan muda itu bersifat secara non-kooperatif, bahwasanya mereka itu beranggapan kalau misalnya kita sendiri harus sesuai dengan keinginan bangsa Indonesia untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan itu sendiri. Nah, lalu pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda ataupun para pemuda dari Badan Keamanan Rakyat itu menculik Soekarno dan juga Hatta ke Rengas Dengklok, Jawa Barat. Nah, di sini mereka tuh didesak untuk mempercepat proses pembacaan teks proklamasi Indonesia.
Nah, lalu yang terakhir ataupun peristiwa yang kelima itu adalah peristiwa perlawanan di Surabaya ataupun perperangan di Surabaya. Perlawanan di Surabaya ini terjadi pada tanggal 10 November sampai dengan tanggal 29 November 1945. Walaupun sudah merdeka, tapi masih ada juga pihak-pihak yang ingin merebut Indonesia kembali. Nah, di situ bangsa Indonesia melakukan perperangan kepada pihak Belanda dan juga Inggris yang pada saat itu ingin merebut kembali Surabaya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan terhadap peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sekitar proklamasi Indonesia. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.